A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu, bapak-bapak, para tamu-tamu Allah yang insyaallah dimuliakan dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang tiada terhingga kembali sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Kembali Allah izinkan kita untuk dapat sama-sama kita hadir di rumah Allah ini untuk melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Salat subuh berjamaah, kata Rasulullah, itu seolah-olah kita sudah berdiri sepenuh malam. Jadi begitu besar nilai pahala yang Allah berikan kepada kita. Maka Rasulullah mengatakan, kalaulah umatku tahu, kata Nabi, apa yang terdapat pada waktu subuh ini, artinya nilai yang Allah berikan, dia akan berusaha ke masjid sekalipun dia harus merangkak seperti anak bayi, dia akan datang ke masjid ini. Selawat beriringkan salam kembali sama-sama kita sampaikan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu kita berselawat mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat duduk sejenak untuk mendengarkan kajian subuh ini, atau kita kembali untuk menuntut ilmu ini. Karena juga Rasulullah pernah mengatakan, penyesalan yang teramat besar itu akan terjadi nanti di hari kiamat. Di antaranya adalah orang-orang yang punya waktu, punya kesempatan di dunia ini untuk menuntut ilmu, tapi dia tidak mau menuntut ilmu. Maka terjadilah penyesalan yang teramat besar nanti. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul yang diberikan kepada saya untuk pagi hari ini membicarakan tentang beribadah tanpa disertai dengan ilmu. Jadi inilah 20 atau 20 menit ke depan kita akan coba membicarakan beribadah tanpa disertai dengan ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wahyu yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk menuntut ilmu ini. Belum persoalan ibadah, muamalah dan lain sebagainya, tapi adalah perintah untuk menuntut ilmu. Iqra, bacalah. Ini berarti kita yang pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk membaca. Membaca berarti awal dari untuk menuntut ilmu ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim rahimahullah, dia pernah berkata, orang yang beramal
tanpa ilmu bagai orang yang berjalan tanpa ada penuntun. Saya ulang lagi, orang yang beramal tanpa ilmu bagaikan orang yang berjalan tanpa ada penuntun. Artinya, dia akan mendapatkan kesulitan dan sulit untuk selamat dia. Seperti itulah orang-orang yang beribadah tanpa disertai dengan ilmu ini. Al-Hasan Al-Basri rahimakumullah juga dia berkata, orang yang beramal tanpa ilmu hanya membuat kerusakan katanya, dibandingkan mendatangkan kebaikan. Jadi orang yang beramal dia tanpa disertai dengan ilmu, itu katanya hanya membuat banyak kerusakan, banyak mudarat dibandingkan mendatangkan fadilah atau kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tanpa ilmu amal tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya seseorang itu beramal apabila tanpa diiringi dengan ilmu. Sedangkan ilmu tanpa amal adalah hal yang sia-sia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu tidak ada artinya tanpa diikuti dengan ibadah. Sebab ilmu itu bagaikan batang sebuah pohon, sedangkan ibadah adalah buahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kulluhum halki illal alimun. Setiap kamu akan binasa, akan celaka. Artinya manusia itu akan bisa celaka, dia bisa binasa illal alimun. Kecuali orang-orang yang alim. Nah, jadi manusia itu bisa dia celaka, bisa dia menjadi orang-orang yang binasa illal alimun. Kecuali orang-orang yang berilmu. Wal alimuna halki, dan orang-orang yang berilmu pun itu masih bisa dia celaka. Illal amilun, kecuali orang-orang yang beramal. Dia punya ilmu masih bisa celaka, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Orang yang mengamalkan ilmunya masih bisa dikatakan dia binasa celaka. Wal amiluna halki illal mukhlisun. Orang yang beramal pun masih bisa dia dikatakan dia binasa atau celaka illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas. Nah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan, kata Allah, kita ini untuk beribadah kepada Allah, illal mukhlisun, kecuali ikhlas semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya kita untuk menuntut ilmu ini. Maka dalam agama kita diperintahkan untuk menuntut ilmu mulai dari ayunan. Utulbul ilma minal mahdi ilal lahdi, kata Nabi. Tuntutlah ilmu itu minal mahdi, mulai dari ayunan. Mulai kita seorang bayi dalam ayunan itu menuntut ilmu. Artinya apa? Ayah dan ibunya, ajarilah anak tadi dengan ilmu. Perkenankanlah kepada anak-anak kita itu, Bapak Ibu, siapa Tuhannya, siapa nabinya. Bagaimana caranya, Bapak Ibu? Ya, ketika orang tua barangkali dalam ayunan tadi dia menyanyikan mungkin kalimah-kalimah thayyibah, umpama sepertinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi itu aja. Saya masih ingat lagi Bapak Ibu, almarhumah kakak
Ibu saya tidak banyak nyanyinya Bapak Ibu. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan banyak nyanyi ibunya nih. Kalau dia orang Kampar pamannya lah Kutang Barendo nyanyinya. Sambil membuai anaknya dalam ayunan tadi, nyanyinya Kutang Barendo Pak. Lola nak Kutang Barendo, alah Kutang Barendo. Nanti besar-besar anaknya lah pakai, tidak mau pakai baju lagi Pak. Kenapa? Emaknya tadi, mulai dari boyan tadi sudah mengajarkan anak ini, besok nak kalau udah besar pakai, dah pakai baju lagi, pakai kutang aja lagi katanya. Berarti siapa yang salah Bapak Ibu? Yang salah itu maknya, karena maknya itu. Ketika maknya tadi mungkin dimadu oleh ayahnya, nyanyi lagi. Aku tak mau kalau aku dimadu katanya. Apalah ini? Berarti mak saya ini dari madu pula nih katanya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah yang kita nyanyikan. Itu pun belum tentu lagi menjamin anak bisa baik lagi. Kalau tidak diikuti dengan pendidikan-pendidikan yang lainnya. Atau selawat umpamanya Bapak Ibu. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Nah itu aja. Saya dulu, kalau istri saya dulu sedang masa anak nangis dan itu yang saya nyanyikan Pak. Tidak ada pandai nyanyi lain, tidak pandai saya. Itu aja. Salatullah itu sampai tidur ya Pak. Tidur anak tadi kan. Nah jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka dari kecil anak diberikan ilmu tadi Bapak. Lahir anak kita. Lahir. Kalau dia laki-laki kata Rasulullah diazankan. Ayahnya gendong anak tadi diazankan. Ke telinganya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak perlu pakai mikrofon, tidak perlu bawa ke masjid. Ya Bu ya. Diazankan tadi. Kalau tidak pandai azan umpamanya, suruh orang lain azankan. Kan gitu. Kalau dia perempuan diikomahkan. Artinya apa? Kalimat yang pertama yang didengarkan oleh anak kita itu adalah mengenalkan dia dengan Tuhannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk menuntut ilmu ini. Saya tengok tadi di sini juga ada ini. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nah, ini sahih hadisnya nih. Menuntut ilmu itu faridatun, fardu, wajib ala kulli muslim, atas semua umat muslim. Wajib kita Bapak Ibu untuk menuntut ilmu ini. Dan menuntut ilmu tadi seperti yang saya sampaikan tadi, mulai dari ayunan illal lahdi. Nah, illal lahdi itu artinya apa Bapak Ibu? Sampai liang lahat. Jadi tidak ada batasnya Bapak Ibu. Menuntut ilmu ini batasnya apa? Ketika kita sudah masuk liang lahat. Tidak ada situ. Utlubul ilma minal mahdi ilal balaki. Tidak ada apa? Ilal lahdi, lahat, sampai masuk dalam lahat. Barulah kita ini berhenti dalam menuntut ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita patut berbangga Bapak Ibu di masjid kita ini, alhamdulillah. Ini begitu besar kemauan kita dalam menuntut ilmu ini. Nah, ini semuanya ada di sini. Kajian tafsir, hadis, umum apalagi ini, fikih, akidah, akhlak. Kenapa? Karena semua ilmu itu ada ilmu tadi Pak. Kalau kita ingin bagaimana kita sholat yang baik, puasa yang benar, haji yang menjadi haji yang mabrur, umroh yang makbul, semuanya itu ada ilmunya. Maka orang yang beramal tanpa ilmu itu akan sia-sia Bapak Ibu. Dengan ilmu semuanya. Semuanya itu adalah ilmu. Membaca Quran. Kalau tidak dengan ilmu, bagaimana kita bisa benar dalam membaca Al-Quran? Sedangkan membaca Al-Quran itu Bapak Ibu dalam ilmu tajwid. Membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid. Hukumnya adalah fardhu ain. Sama dengan kewajiban kita solat Pak. Kalau tidak kita solat, berdosa kita. Kalau kita tidak pandai baca Quran sesuai dengan ilmu tajwidnya itu, maka berdosa kita.
Dah. Maka dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, dalam surah Az-Zumar ayat 3 itu, bacalah Al-Quran, kata Allah, dengan tartil. Tartil itu apa artinya? Dengan benar, dengan tepat kita baca Al-Quran tadi, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau salah-salah kita membaca Al-Quran itu, baca ayat Al-Quran itu, bisa salah artinya, Pak. Salah artinya. Nah, contoh umpamanya, la in syakartum la azidannakum. Kan itu kan? Apabila kamu bersyukur, kata Allah, la azidannakum, maka akan ditambah oleh Allah, akan nikmat kepada kamu. Dalam surah Ibrahim. La in syin. Tapi kalau kita baca la insa, la in sakartum la azidannakum, apabila kamu mabuk, maka Allah akan menambah. Jadi syakartum, kamu bersyukur, sakartum itu artinya kamu mabuk. Beda Bapak Ibu artinya? Beda kan? Kalau syin, syakartum artinya kamu bersyukur, kalau sakartum itu artinya kamu mabuk. Coba bayangkan Bapak Ibu. Maka perlu ilmu. Kita mengaminkan doa imam, Bapak Ibu, kita makmum ini juga harus ada ilmu. Imam umpamanya berdoa, waja'alna saburo katanya. Yang benar itu apa? Sod, bukan sin. Kan doa itu waja'alna saburo, jadikanlah kami orang-orang yang sobar. Kan itu artinya, Pak? Jadi soburo itu artinya sobar. Tapi kalau imam baca waja'alna saburo, sod ditukar dengan sin, saburo. Apa artinya? Jadikanlah kami, nih Pak, papan tulis. Jadi soburo artinya sobar, saburo artinya papan tulis. Kita belakang amin. Untunglah kita tak jadi papan tulis, Pak. Coba bayangkan itu. Jadi semuanya perlu dengan ilmu. Ketika kita baca doa iftitah ini, Pak, ini banyak yang salah ini. Doa iftitah ini, Bapak Ibu, di situ kan ada kan? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal apa? Musyrikin. Nah, kita berilmu. Saya bukanlah orang-orang yang musyrik. Banyak orang baca, Pak. Ada yang baca itu. Wa ma ana minal muslimin. Saya bukanlah orang-orang muslim. Nanti di akhirnya, wa ana minal muslimin. Saya adalah orang-orang muslim. Tapi yang tidak berilmu, dia putar balik. Yang tadinya wa ma ana minal muslimin, saya bukanlah orang-orang muslim, di ujungnya tadi wa ana minal musyrikin, saya adalah orang-orang musyrik. Coba bayangkan Bapak Ibu. Ini makanya beribadah itu penting penting kita dengan ilmu. Kalau tidak ilmu payah, Pak. Semuanya pakai ilmu. Calon jamaah haji sebelum berangkat menunaikan ibadah haji, ada dulu manasik haji, Pak. Kenapa? Berangkat menunaikan ibadah haji, tidak ada ilmu. Sia-sia, Pak. Kami waktu pergi melontar, kan melontar pertama itu Bapak Ibu, kan dari Ula, Wusto, Aqobah. Aturannya bagaimana? Pergi melontar pertama itu, Wusto ditinggalkan dulu, dilewati, Ula dilewati, Wusto dilewati, sampai di Aqobah baru kita melontar. Berapa kali kita melontar, Pak? 7 kali melontar, 7 batu, Bapak Ibu. Kami pulang tadi ada yang cerita, alhamdulillah, saya melontar ketiga-tiganya katanya. Mulai dari Ula 7 batu, Wusto 7 batu, sampai Aqobah 7 batu. Berarti apa? Dia tidak pakai Sedangkan aturannya itu, Bapak Ibu, melontar itu bukan dari Ula. Kalau kita hari
Pertama, hari kedua barulah dari ula, usto, akoba. Ula, usto, akoba. Seperti itu aturannya. Dan ketika kita melontar itu Bapak Ibu, apa yang kita lontar? Ya batu kecil yang kita lontar tadi. Tapi pada hakikatnya Bapak Ibu, kita melontar itu adalah mengeluarkan sifat-sifat kesetanan, sifat-sifat yang tidak baik dalam diri kita ini, itu yang kita lontar Bapak Ibu. Dan kita keluarkanlah sifat-sifat, ada sifat kesetanan dalam badan kita tadi, itu yang kita lontarkan. Tidak sambil main-main. Ada kawan kita Bapak Ibu, mudah-mudahan jangan berdosa kita bercerita ini menceritakan bahwa itu tidak berilmu Pak. Sambil dia melontar pakai selfie Pak. Ambil HP, selfie dia, melontar dia tadi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berarti tidak pakai Nah, jadi semuanya itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semuanya itu adalah harus pakai ilmu kita. Seperti juga satu huruf saja beda kita cara menyebutnya, seperti shin tadi ditukar dengan sin berubah artinya. Ain umpamanya ditukar dengan hamzah, sama-sama umpamanya i'lamun. I'lamun itu artinya ain yang mati itu artinya mengetahui. Innallaha ya'lamun. Sesungguhnya Allah mengetahui. Tapi ain tadi kita baca ya'lamun, hamzah yang matinya. Ya'lamun itu bukan lagi mengetahui artinya Bapak Ibu, tapi arti ya'lamun itu artinya merasa sakit. Jauh bedanya Pak. Jauh bedanya ya'lamun mengetahui, ya'lamun merasa sakit. Panjang hurufnya dipendekkan itu juga beda artinya. Umpamanya as-sa'ah, as-sa'ah. As-sa'ah itu artinya kemampuan. As-sa'ah tak panjang-panjang sinnya. Tapi ketika kita panjangkan as-sa'ah itu artinya kiamat. Jauh bedanya Pak. As-sa'ah itu artinya kemampuan. As-sa'ah itu artinya adalah kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis itu paling takut, ya Bu ya, paling segan dengan orang yang berilmu. Umpamanya di Bapak Ibu, iblis mau masuk ke masjid ini untuk menggoda kita. Semuanya kita ini adalah ahli ibadah, tapi tidak pakai tanpa ilmu. Kebetulan dalam masjid ini ada yang satu orang yang orang berilmu. Dia sedang tidur, sedang berbaring-baring, setan nengok. Oh ini orang berilmu, setan tak jadi masuk. Kenapa? Dia takut dalam masjid ini ada orang yang Makanya insya Allah setan tak akan mau masuk ke masjid Darul Aman ini. Kenapa? Jamaahnya adalah orang-orang yang Amin. Alhamdulillah. Ya kan? Ini setiap saat ini ada kajian ini. Dari ustaz-ustaz kondang kita. Ada tafsir, hadis, fikih, semuanya ada sini Pak. Sehingga kami yang ustaz-ustaz kandang ini tidak dapat giliran lagi Pak. Nah, alhamdulillah sekali setahun dapatlah giliran sini. Alhamdulillah daripada tidak. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini patut bersyukur ini Bapak Ibu. Anak kita belajar mengaji, belajar tilawah, belajar tahsin, semuanya ini adalah ilmu ini Bapak Ibu. Ini patut kita berbangga ini. Penting kita dalam menuntut ilmu ini. Maka ketika terjadi perang juga dulu Bapak Ibu zaman Nabi tidak membenarkan semuanya ikut perang Pak. Coba bayangkan itu. Jihad yang sangat luar biasa, tapi dilarang oleh Nabi jangan pergi semuanya berperang. Harus ada tinggal di daerahnya, di kampungnya tadi untuk menuntut ilmu ini. Dan ketika nanti saudara-saudara yang berperang tadi pulang dia dari perang tadi, maka orang yang tinggal tadi yang menuntut ilmu tadi dia akan mengajarkan tadi Pak. Masya Allah. Maka orang yang menuntut ilmu itu dipandang oleh Allah sebagai jihad di jalannya Pak. Man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang menuntut ilmu kata Rasulullah, fahuwa fi sabilillahi, maka dia berada pada jalan Allah hatta yarji', sampai dia kembali pulang lagi.
Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin dunia. Apapun masalah dunia, Pak. Mau berbisnis, kita umpamanya jadi seorang pertanian, peternakan, perdagangan, apapun usaha kita yang kita lakukan, fa'alaihi bil ilmi, kata Rasulullah. Harus dengan Wa man aradat dunya, dan siapa yang ingin akhirat, fa'alaihi bil ilmi, juga harus dengan Wa man aradahuma, dan siapa yang ingin keduanya, ingin dunia, ingin akhirat, juga dengan ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali inilah yang dapat saya sampaikan. Mungkin sudah 20 menit mungkin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ya sedikit menambah ilmu kita dan motivasi buat kita untuk selalu kita menuntut ilmu. Tidak ada kata berhenti dalam menuntut ilmu. Ilmu seperti kita menyelam. Semakin jauh, semakin dalam kita menyelam, semakin masih dalam lagi, Pak. Seperti itulah ilmu ini. Semakin kita tuntut ilmu, semakin merasa kurang kita dengan ilmu ini. Terima kasih atas segala perhatian kita dan mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.